Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita akan membahas soal fisika untuk kelas 11 ya guys ya. Topiknya yaitu tentang optik physics ya, optik dari cahaya ya, optik. um, Salah satunya adalah sifat cahaya yang bisa berbelok ya, refractions, dan juga nanti adalah kita akan belajar menggunakan atau belajar tentang pola Riser seperti itu ya. As usual, boleh kalian download worksheet ini sebagai persiapan untuk quiz, misalkan di dalam link di kolom deskripsi yang sudah saya berikan. Dan tanpa berlama-lama, yuk kita langsung lihat soalnya seperti apa aja. Soalnya ini kebetulan dalam bahasa Inggris ya, jadi kita nanti sambil belajar juga. Ada beberapa soal, kelihatannya ada 5 atau 6 soal dalam bentuk bahasa Inggris, dan ada gambar juga. Kita lihat dari yang nomor pertama ya. Nomor 1, a diamond in air is illuminated with the white light. On one particular facet, the angle of incidence is 26. Inside the diamond, red light with the wavelength blah 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 is refracted at 10.48 degree with respect to normal, and blue light blah blah blah. Nah, oke, kita bisa perhatikan ya. Nah, di sini ternyata cahaya putih itu tersebar ya, atau waktu ketika belok refraksi ya, saya gambari dia. Jadi misalkan ini diamondnya seperti ini ya. Kemudian ada cahaya warna putih, saya gambarin pakai warna apa ya? Susah sekali ya. Ini pakai warna hitam aja ya. Jadi misalkan dia belok seperti ini ya. Nah, ini white light-nya misalkan seperti itu. Dia belok. Nah, tetapi beloknya itu nanti akan membentuk sudut yang berbeda-beda ya. Ternyata yang warna merah itu membeloknya tuh 10,48 derajat ya. Jadi untuk yang warna merah dia mungkin 10,48, kalau garis normal itu berarti dia bengkoknya lebih jauh ya, dia begini. Sedangkan untuk yang warna biru dia bengkoknya agak lebih ke dalam seperti ini ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ini cahaya warna putih ini sangat unik sekali. Dia adalah gabungan dari beberapa warna seperti kalian tahu ya, Menjiku Hibinium. Nah, itu dikenal dengan nama fenomena dispersions ya. Oke, nah kita di soal ini ditanya berapa rasio speed red light dan speed blue light di diamond tersebut ya. Sebenarnya nggak beda jauh ya, tapi kita diminta untuk mencarinya. Nah, kita kerjakan dulu untuk yang warna merah, yang red light-nya ya. Kita tahu ya rumus untuk refraction ya, jadi N1 sin dikalikan sin incidence angle-nya. Nah, kemudian ini untuk N, kita cari dulu ya, N2, ini sebenarnya untuk N2-nya dikalikan dengan sin refractive index-nya. Sorry, refractive angle-nya ya. Oke, ini dari udara ya. Ini semua dari udara. 1 sin, nah ini kan insidennya 26 ya. Nah, kemudian N2-nya itu adalah yang kita mau cari ya. Sin-nya itu untuk yang R adalah 10,48. Nah, jadi N2-nya di sini adalah 2,41. Ini saya coba sudah hitung ya, pakai kalkulator, kalian boleh coba cross check ya. Nah, apa arti N2 di sini? Ini adalah indeks diamond menurut si wavelength yang red light itu ya. Jadi diamond ini N-nya itu bisa berbeda-beda tergantung sinarnya apa yang berjalan di dalam situ, seperti itu ya. Ini efek karena ada perubahan panjang gelombang seperti itu ya. Nanti terjadi perubahan kecepatan juga, dan makanya kalian diminta menghitung. Nah, kita coba untuk yang blue ya. Yang blue kita coba ya, pakai formulanya sama ya. Jadi N1 sin I, N2 sin R, ini tetap sama, 1 kali sin 26. Nah, ini N2 sin, nah R-nya itu tadi berapa? 10,33 untuk yang warna biru. Nah, kita hitung N2-nya di sini saya dapatin 2,44 ya, pakai pembulatan saja. Nah, ternyata beda ya. Agak sedikit ada perbedaan ya, walaupun beda-beda tipis, tapi ini terjadi karena perbedaan panjang gelombang red dan blue nanti ya. Kita akan coba cari. Nah, ini N-nya kan sudah dapat nih. Berarti kita coba cari speed-nya sekarang. Nah, speed-nya kita bisa pakai formula yang ini. N1V1, N2 V2. Nah, yang satu ini jelas di udara ya. 1 kali 3 kali 10 pangkat 8. Sekarang untuk yang red light ini 2,41 kalikan V2. Maka speed gelombang merah di diamond ini saya dapetin ya 1,24 kali 10 pangkat 8 meter per second ya. Jadi ini jawaban
kecepatan cahaya warna merah saja di dalam diamondnya. Bagaimana dengan yang warna biru ya? Yang warna biru pakai rumus yang sama, nanti kalian akan dapatin hasilnya beda-beda tipis ya, walaupun tidak sama. Ini adalah berapa? Tadi ini 2,44 kalikan V2. V2-nya di sini 1,22 kali 10 pangkat 8 ya, beda-beda tipis ya. Jadi rasionya di sini saya dapetin berarti itu rasio apa terhadap apa? Rasio yang V red terhadap V blue itu berarti 1,24 kali 10 pangkat 8 dibagi 1,22 kali 10 pangkat 8 juga hasilnya saya dapetin 1,016 kurang lebih rasionya tidak ada satuannya. Seperti ini ya guys ya. Ini adalah jawaban untuk yang nomor 1 guys. Oke guys, kita akan lanjut ya kalau kalian sudah selesai catat ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2 ya. Soal nomor 2, oke kita save dulu. Nah, ini dia. Jadi ini adalah sebuah prisma ya, segitiga dari kaca. Indeksnya itu the index of refraction range. Ini bervariasi juga nih ternyata nih. Jadi indeksnya itu bervariasi karena ini ditembakin juga dengan white light ya. Sekali lagi ini mirip-mirip dengan soal yang pertama ya. Karena ditembakin white light dia nanti kan terpecah nih. Terpecah ada yang warna merah dan ada yang warna biru seperti itu. Nah, indeksnya itu juga akan bervariasi. Nah, kita tahu bahwa for the longest visible wavelength itu kan visible wavelength yang paling panjang adalah yang merah. Ini yang merah itu 1,517. Sedangkan untuk yang paling shortest itu violet sebenarnya ya, bukan blue ya. Violet, Magiku, Hibiniu, ungu ya. Ini 1,538 ya. Ini data yang kalian boleh catat nih ya dari kalimat yang ini ya. Nah, kemudian find the range of refraction angle for the light transmitted into the air through the right side of the prism. Jadi intinya white light ini kan dia akan terdispersi. Jadi ada yang gelombangnya yang merah itu dia di sini misalnya. Ini misal ya, hanya sketch aja ya. Yang aduh yang warna ungu ya. Warna ungu yang mana nih? Yang ini ya. Yang ungu di sini. Ini misal ya, misal aja guys ya. Ini sorry banget not to scale ya. Nah, kemudian nanti ini akan menyebar lagi seperti ini kan. Nah, yang warna ungu lagi juga akan lebih parah lagi. Dia akan begini nih. Nah, kayak gitu. Nah, diminta berapa angle-nya gitu, rentang angle-nya kalau N-nya tuh seperti ini. Berarti mau nggak mau harus dihitung satu-satu, guys. Ini mau nggak mau harus dihitung satu-satu. Jadi, kira-kira kalian sudah dapat bayangannya ya, tentang ininya berapa angle-nya. Kita akan coba hitung dulu untuk yang, ini harus dihitung 2 kali, guys. Ini harus dihitung 2 kali ya. Jadi, kita akan coba hitung untuk yang mana dulu, guys. Untuk yang, ya udah kita coba buat dua-duanya ya. Ini yang N1 sin I sama dengan N2 sin R. Ini dari udara 1, ini sinnya 55. N2-nya ini saya mau ngitung yang merah dulu ya, 1,517 kalikan sin R. Nah, di sini saya dapetin R-nya 32,68 derajat. Ini untuk yang red light dulu ya, saya hitung. Nanti di yang kok blue sih, maaf. Untuk yang violet, saya hitung yang sebelah kanan ya. Violet. Nah, violet sama ya. Rumusnya N1 sin I, N2 sin R, 1 sin 55, N2-nya 1,538 sin R. R-nya saya dapetin 32,18 derajat. Ya, R itu tuh adalah refraction angle di permukaan yang pertama ya. Ini masih permukaan pertama lo guys. Oke ya, permukaan pertama lancar, dia akan jalan ke permukaan kedua. Nah, di sini challenge-nya, kalian tuh harus ngitung incident angle di permukaan yang keduanya tuh gimana caranya. Kalau buat yang merah, itu tuh ngitung yang ini nih guys. Ini kalau ditarik garis normal, tuh yang ini loh. Yang ini loh. Nah, ini kan susah nih, susah-susah gampang. Saya buatin diagram baru aja ya. Jadi biar membantu kalian, jadi ada bayangan. Jadi, misalkan seperti ini. Kemudian ini kan semua 60 derajat ya, 60 derajat. Ada cahaya nih, white light-nya dari sini, terus dia akan bengkok nih. Ini kalau normalnya di sini, dia akan mendekati yang kurang lebih seperti ini. Ini kira-kira aja ya guys ya, kira-kira. Tadi definition untuk R ya, itu yang ini guys ya, ini R. Nah, ini kan berarti 90 kurangin R. Nah, itu berarti part yang hijau ini, itu saya dapetin
30 tambah R, guys ya. Yang hijau ini nih sudutnya nih 30 tambah R. Ya, karena segitiganya yang ini harus 180, pinter ya. 180 ya. Nah, tapi itu bukan I-nya, yang hijau itu I-nya bukan I-nya loh. Yang I-nya itu yang ini nih guys ya. Ini yang I-nya kalau saya tarik. Nah, harus perpendicular terhadap normal lainnya. Jadi, menghitung incident angle di permukaan keduanya itu tuh 90 potong 30 plus R. Itu jadinya incident angle-nya itu 60 kurangi R ya untuk kedua sini. Ini juga nih ya. Cuma kan dia beda sudutnya aja gitu ya. Tapi rumusnya ya penurunan rumusnya sama. Jadi incident angle-nya di permukaan keduanya itu adalah ya di sini saya dapetin 27,32 ya. Ini masukin angkanya ke sini. Kalau yang di sebelah sini yang untuk violet itu dapat 27,82 derajat ya. Beda tipis semuanya ya guys. Oke, sudah ya, cukup paham ya penurunan rumusnya untuk mencari incident angle di permukaan keduanya. Dan kita tetap menggunakan formula yang sama. Jadi untuk yang red light saya terusin ya ini. Jadi ada dua jalur nih. Ini yang red light N1 sin I, N2 sin R. N1 sin I, N2 sin R ya. Masukin ya. Sekarang tapi N-nya itu tuh ini 1,517 bukan ini kan lagi di dalam diamond ya kan. Nah, sin, nah I-nya ini 27,32 keluar di udara 1. Ini sin R-nya. Nah, ini 1,538 kalikan sin 27,82 ini 1 ini sin R. Nah, ternyata R-nya itu saya dapatin sebelah kiri untuk yang red light 44,126. Kalau untuk yang violet lebih besar 45,87 ya. Jadi make sense gambarnya itu tuh kayak yang tadi semula di atas, yang violet itu bakal nanti di permukaan keduanya itu dia menyimpang lebih jauh daripada yang red light ya. Jadi kalian bisa menuliskan kesimpulannya di sini ya. So the range of refracted angle, sorry agak jelek ya. For the longest, ya ini ya longest and shortest wavelength ya itu antara 44,1 derajat kemudian sampailah di 45,8 derajat ya. Ini anggap aja R ya. Ini R adalah definisinya untuk sudut refraction di permukaan yang kedua ya. Jadi ini adalah jawaban yang nomor 2-nya ya. Pause video ini, kalau kamu mau sambil cocokin jawaban kalian, silakan. Kalau kalian mau tanya, boleh tanya di kolom komentar atau tanya di WhatsApp, itu juga boleh. Kita akan masuk ke soal berikutnya, soal nomor 3, guys. Soal nomor 3 ini ada akuarium ya, kalian bisa baca soalnya. Kayaknya ini nggak terlalu sulit. Saya sudah lihat ini nggak terlalu sulit. Jadi menggunakan konsep refractions, kalian boleh coba dahulu. Intinya ini refractions 2 kali, kayak gitu ya. Jadi ini ada air. Nah, ini problem utamanya. Indeksnya ini udara kan 1, indeks gelasnya 1,54, indeks water nggak ada, mau nggak mau harus dihafalin. Saya berikan datanya ya 4/3 ya, itu harus dihafalin ya kalau bisa ya. Kalau mau tanya ke gurunya di sekolah ya boleh tanya seperti itu. Nah, kita gambarin dulu ya, ini kalau dia dari udara ke glass kan dia dari less ke denser dia akan towards normal line. Jadi ini normal line-nya dia akan mendekati seperti ini ya. Jadi mendekati beloknya kayak gini ya. Nah, karena kecil banget, sorry ya kayak saya perlu gambar lebih agak gede ya biar kalian cukup paham. Jadi ketika ada ini dari air, ini glass, ini water. Ya, saya gambarin garis normalnya seperti ini. Nah, dia kan mendekati ya towards normal line kurang lebih kayak gini ya. Nah, kayak gitu kurang lebih guys. Jadi ini yang 43,5 itu insidennya, ini R-nya kayak gitu. Kemudian di permukaan yang keduanya itu, nah ini adalah insidennya. Ini alternate interior ya, ini sebenarnya sama. Nah dia akan, karena dia dari 1,54 ke 4/3, 4/3 itu cuma 1,33333. Itu berarti dia menjauhi, berarti dia begini, menjauhi garis normal. Nah kayak gitu intinya.
Nah, kita tuh ditanya tuh yang what is the angle at the glass sama at the water. Berarti kita nanya yang tanya biru ini nih, yang R sama yang R merah. Jadi intinya ya refraction ini formula lagi tapi 2 kali jadinya. Jadi N1 sin I, N2 sin R guys ya. Hitung dulu yuk. 1 sin 43,5, N2-nya itu 1,54 sin R. Saya dapetin R-nya ini ya wajib pakai kalkulator lah guys. Nah, kemudian ini sama dengan yang I ya. Jadi ininya tuh 26,55 karena dia alternate interior angle. Bahasa Indonesianya dalam berseberangan dalam matematika kelas 7 ya. Nah, lalu kita lanjutkan untuk mencari R-nya. Pakai rumus yang sama, N1 sin I, N2 sin R guys. Jadi ini sekarang di dalam kaca ya. Berarti ini 1,54 sin berapa guys? Ini 26,55. Nah, ini masuk ke 4/3 sin R. Nah, ini saya dapatin R-nya itu 31,08 derajat guys. Ini adalah jawabannya ya guys ya. Untuk yang nomor 3 ya. Ini saya saranin kalian boleh tanya ini ke guru kalian untuk waternya itu indeksnya itu berapa seperti itu ya. Boleh dicatat dahulu ya guys. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Soal nomor 4 ini tentang refractions, tapi ini saya kasih clue. Clue-nya itu ini guys, critical angle. Berarti ini kan cahayanya tembus masuk nih tegak lurus. Nah, dia ini bakal kemana nih? Kalian diminta melanjutkan nih. Ini ke arah mana? Ke arah atas, sini, sini. Nah, kita harus cari dahulu yang namanya critical angle-nya ya. Kita cari dahulu. Jadi gini guys, ini kan dia ada normalnya nih. Nah, kalau dia dari denser ke less dense kan dia harusnya begini kan. Nah, kita harus cari dahulu critical-nya. Apa betul dia begitu atau dia malah masuk ke dalam. Nah, tadi sebelum saya buat video ini saya udah coba-coba. Misalkan nih ya, pakai rumus kayak gini nih. Nah, N2 sin R. Nah, di sini saya dapetin bahwa N1-nya kan 1,6 si prism. Nah, terus sin I-nya itu berapa guys? Sin I-nya adalah yang ini. Kamu bisa lihat, ini kan 90, ini kan 45. Berarti ini 45 derajat guys ya. Jadi 45 derajat ya. N2 itu di udara. Nah, ini sin R. Ini ya ternyata tidak ada. Karena R-nya itu ternyata error di sini ya. Ini lebih dari 1, nggak mungkin. Jadi ini error saya dapetin ya, tidak dapat ya. Nah, berarti kecurigaannya adalah critical angle. Nah, ini pasti tembus masuk ke dalam. Berarti kalian harus cari dahulu. Pakai formula yang sama, cuma dianggap sin R-nya itu 90 derajat, ininya 1,6 sin I. Nah, I-nya ternyata saya dapetin itu di angka 38 derajat. Ini adalah yang kita kenal atau kita sebut dengan critical angle. Critical angle-nya adalah 38 derajat. Di mana efeknya kalau 38 derajat itu nanti dia tuh bentuknya harusnya ya. Sorry ya, ini gambar agak asal ya. Ini dia begini tuh. Nah, kalau ternyata dia ini 45, ini kan sudah lebih dari 38, sudah lebih dari critical angle. Jadi dia nggak mungkin keluar. Dia pasti masuk ke dalam bawah sini, ya, ke sini. Dengan pantulan yang sama, 45 derajat. Seperti itu. Dan kelihatannya dia akan tembus lagi keluar, seperti ini, dan tembus ya. Nah, kayak gitu guys. Yang penting kalian nggak asal gambar, tapi harus menyertakan juga hitungannya. Ternyata ada critical angle 38, dan ini sudah lebih besar ya. Jadi ray-nya akan terjadi yang namanya total internal reflections ya happen. Oke guys, tapi konten kali ini saya nggak akan detail ngejelasin apa itu TIR, critical angle. Boleh reverse ke video-video saya sebelumnya yang sudah saya pernah buat ya guys. Jadi ini adalah jawaban untuk yang nomor 4 ya guys. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5 adalah tentang polarizer. Nah, jadi polarizer ini salah satu sifat cahaya yang intensitasnya bisa dikurangi dengan menggunakan
apa ya, filter ya. Jadi kita bisa lihat ya, unpolarized light is incidence into a system's three polarizer. The second polarizer is oriented bla bla. Kalian bisa baca soalnya. Dan yang ingin saya review itu adalah rumusnya. Jadi intensity setelah lewatin polarizer itu rumusnya intensitas awal mula-mulanya kalikan cos kuadrat theta. Di mana theta itu adalah sudut atau angle between apa guys? Between transmissionnya dengan incident of wave-nya. Incident of wave-nya. Nah, kita coba lihat ya. Dia kan ngelewatin 3 di sini ya. Jadi, nah, dia bilang second polarizer itu membentuk 30 derajat terhadap yang pertama. Jadi ini tuh sudutnya 30 derajat. Ini sepertinya 0 derajat. Yang ini 45 derajat guys ya. Oke. Ini respect to the first ya. Respect to the first. Berarti yang pertama nih. Nah, ternyata dia bilang if the light that emerge from the system, berarti yang keluar di sini itu 23 ya intensitasnya. Yang ditanya yang masuk itu tuh berapa I0-nya, seperti itu. Nah, kita coba turunin pelan-pelan ya. Karena di sini masih I0, mula-mula ini kan kalau kita masukin ke rumus, cos 0 kan 1 nih. Jadi I0 cos kuadrat 0. Cos kuadrat 0-nya kan 1, guys. Jadi sebenarnya masih sama. Ini masih I0, ini juga masih I0. Nah, ketika sudah ada 30 derajat, di sini barulah kita taruh ya, di sini adalah I1. Nanti di sini adalah I2. Jadi I1 adalah I0 cos kuadrat 30. I1, ini I0-nya, cos kuadrat 30, itu hasilnya saya dapetin 3/4, guys. Kemudian masuk ke bagian yang I2 ya. I2 di sini, I1 cos kuadrat, sorry, saya ulang ya, I2 itu sama dengan I1 ya. I1 karena yang masuk ke sini tuh yang I1-nya, bukan yang I0 ya, karena sudah berubah jadi I1. Kalikan cos kuadrat, tapi ini 15. Kenapa 15? Karena ini adalah selisih dari ini. Ingat ya, theta adalah angle between transmission-nya dengan incident. Incident wave, bukan yang polarizer pertama. Incident wave. Ini kan incident wave-nya udah dari 30 ya, ke 45 tinggal 15 derajat. Jadi di sini menurut saya jawabannya ini I1-nya kamu boleh buka 3/4 I0. Yang ini cos kuadrat 15, ya tulis saja cos kuadrat 15. Nah, tadi I2-nya itu jawabannya berapa? 23 ya. Jadi 23 sama dengan 3/4 I0 cos kuadrat 15. Di sini kalian bisa cari ntar I0-nya itu saya dapetin 32,86 watt per meter square. Ini adalah intensitas cahaya waktu mula-mula dia sebelum masuk ke sistem polarizer seperti ini, guys ya. Silahkan dicatat. Dan kita akan masuk ke soal terakhir ya. Oh ya, please kalau misalnya saya ada salah mengajarkan, ya saya juga masih belajar juga ya kayak kalian ya. Jadi misalnya kalau ada saya miss something yang sangat kritikal, boleh please tolong saya dikoreksi ya. Jadi saya open terbuka sekali, boleh di WhatsApp saja atau mungkin mau di kolom komentar itu juga boleh, nggak apa-apa. Kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 6 guys. Soal nomor 6 adalah demikian ya. Jadi ini ada soalnya ini ada 2 nih, A, yang ini juga B. Nah, pertama, jadi ini intensitinya mula-mula I0, terus dia mau mengubah direction-nya menjadi 90 derajat, tapi pakai beberapa metode. Yang pertama, yang A ini dia bilang mau pakai 2 lembar polarizer, tapi sudutnya 45 derajat masing-masing. Kemudian yang satu lagi 4 lembar, tapi sudutnya 22,5. Totalnya kan jadi 90. Intensitasnya itu yang lebih ide, mau kayaknya ngebandingin nih, intensitasnya itu yang lebih besar yang mana, kayak gitu ya hasilnya. Nah, untuk yang A, itu sebenarnya kita tinggal hitung 2 kali aja sih. I0 cos, yang pertama cos kuadrat 45, hasilnya di sini adalah setengah I0, kemudian yang setengah I0-nya ini lagi, ya, karena ini kan rumus awalnya kan sebenarnya I0 kali cos kuadrat theta. Nah, ini itu kan yang setelah, jadi bayangannya gini guys. Nah, yang ini nih. Ini ini kan keluar I. Harusnya kita kasih nama I1 ya, I1. Nah, kayak gitu biar nggak bingung ya. Ini I2 guys ya. Jadi semoga kalian
paham nih. Yang ini bukan I0, tapi ini adalah I1 tuh. Jadi ini setengah I0 cos kuadrat 45. Saya dapetin hasilnya 1/4. Jadi I2 1/4 I0 ya. Oke guys, jadi ini tinggal tersisa 25%-nya aja. Ya, 75%-nya sudah terreduce. Gimana dengan yang 4 kali? Yes, there's no other way. Jadi kamu harus coba 4 kali gitu ya. Jadi yang pertama saya bantu ya I1, I0 cos kuadrat di 22,5 guys. Saya dapetin di sini hasilnya adalah 0,8535 I berapa? I0 ya. Kemudian untuk yang I keduanya berarti kan I1 cos kuadrat 22,5. Berarti I2-nya, ini saya dapetin, I1-nya kamu input ya. Ini input yang ini nih guys, nih. Yang ini diinput ke sini. Tapi saya nggak tulis lagi ya. Terlalu panjang guys. 0,7285 I0. Kemudian yang I3, itu berarti I2 kali cos kuadrat 22,5. Ya, I3-nya ini kalian input lagi yang ini guys, ke sini ya. Saya dapetin hasilnya di situ adalah 0,6218 I0. Dan yang terakhir di sini adalah I4, I3 kalikan cos kuadrat 22,5. Oke, hasilnya saya dapetin 0,5307 I0 ya. Ini saya pakai pembulatan 4 desimal aja ya. Ini sebelah sini dan hasilnya sebelah sini. Ternyata hasilnya lebih signifikan pakai yang 2 ya, karena itu mereduce intensity-nya lebih besar ya dibandingkan yang ini ya, yang 4 kali 4 lembar ya. Jadi ini adalah jawaban untuk yang nomor 5 dan nomor 6 guys. Oke, as usual, if you have anything to ask, just drop your questions on the comment section below, atau boleh tanya di WhatsApp. Kita akan ketemu di video yang lain untuk membahas soal yang lain. Terima kasih.